Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya, Bu ya. Yang sering terjadi di masyarakat kita adalah bapak ibu hanya memiliki rumah yang ditempati saja. Sehingga sepeninggalan bapak yang sudah wafat, maka rumah yang ada tersebut dibiarkan ditempati oleh ibu. Jadi anak-anaknya nggak tega untuk segera menjual rumah peninggalan bapak tersebut untuk dibagi waris. Apakah sikap anak-anak seperti ini termasuk berdosa? Mohon jawabannya, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Jadi memang ada kasih sayang seorang anak kadang seperti itu. Sehingga maka kami maklum itu dari makna kasih sayang. Cuman harus dibenahi cara berpikir tentang makna kasih sayang. Umum seperti itu. Sehingga biasanya begini. Kalau ayah meninggal dunia, diajak membagi waris, mereka nggak mau. Kenapa? Ibu masih hidup, jangan dibagi dulu. Sebetulnya tanpa sadar dia ngomong begini, biar ibu mati cepat. Dia tidak paham. Sebab hukum tidak begitu, tidak boleh bahasanya. Karena ibu berhak mendapatkan waris dari ayah dan anak mendapatkan waris dari ayah. Bahasanya selalu ibu masih hidup, terus kapan dibagi? Nunggu ibu mati. Iya, nunggu ibu mati. Na'udzubillah, ibu mati, ya warisan dari ibu dong. Sebab kalimat-kalimat yang tanpa sadar di balik itu adalah makna yang dalam. Seorang anak, ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup. Coba kalau Anda urusan waris ini. Seorang anak, bapaknya masih hidup ngomong, "Bah, mana jatah waris saya?" Ketahuilah dia adalah manusia paling kurang ajar sedunia dan di akhirat. Bapaknya masih hidup diminta waris. Jawab, memang yang mati duluan harus bapakmu. Bisa saja kau mati duluan, nak. Ini kan kurang ajar, minta waris kepada bapaknya. Tolong kalau ada anak begitu, tobat ini. Ini kurang ajar. Bapaknya masih hidup diminta waris. Berarti diam-diam sebelumnya dia mengharap ibunya bahwa bapaknya mati. Jahat tuh anak. Jahat tuh anak. Minta waris, tolong sengaja kami keraskan begini suaranya. Karena ada orang-orang yang nggak sadar itu, kurang ajar kepada bapaknya. Kalau minta hadiah, abah minta hadiah dong buatin saya ini. Sah minta hadiah, tapi kalau minta kalimat waris. Karena menuntut seolah-olah ada hukum waris harus memberi ayahnya. Na'udzubillah. Anak busuk, anak jahat. Nah, kasih sayang kadang muncul begini, punya rumah saja, ayah meninggal dunia, ada ibu, kemudian anak tidak tega. Ya, anak tidak tega untuk ini. Oh bagus, anak-anakku semuanya. Ketidaktegaanmu adalah dari hati yang baik. Maka ketidaktegaanmu tidak berarti kamu membiarkan itu tidak terwaris. Maka caranya duduk bersama. Ada beberapa opsi. Karena rumah cuma segini, kamu ikrar semuanya, ini opsi pertama. Jatahnya anak semuanya tanda tangan. Bahwasanya dari semua ini kan cuma rumah kecil. Dari semua ini harus ada hitam di atas putih. Kalau tidak akan jadi permasalahan di kedepan hari. Opsi pertama adalah anak semuanya ikrar. Bahwasanya kami tidak akan mengambil hak saya, akan tapi kami berikan kepada ibu semuanya. Di hari itu sudah selesai jadi miliknya ibu. Sehingga tidak ada lagi setelah itu, setelah panjang cerita tiba-tiba anak mengangkat. Ini kan dari ayah saya. Ini harus beresin dulu. Harus beresin halal-halalan atau bagi dengan jelas. Nggak boleh tidak. Yang kedua, tetap dibagi, cuman tidak dihancurin. Tidak baik misalnya, ayah meninggal dunia. Satu rumah, ibu punya anak. Nah, saya anggap saja anaknya 2, laki perempuan. Ya sudah, ambil untuk ibundanya. Jadi rumah ini untuk ibunda 1/8. Kalau memang ini ayahnya, rumahnya ayah, bukan rumahnya ibu. Kalau rumahnya ibu ya nggak perlu diwaris. Kan ada saja ibu punya rumah kan. Ada suami istri menikah, ini rumah ibunya dari warisan ayahnya. Kalau memang ini rumahnya ayah, berarti ibu dapat bagian 1/8 karena punya anak. Lah anaknya itu nanti karena 2 laki perempuan, laki sama perempuan, gambarnya begitu. Jadi dibagi 3, sisanya sisa dari diambil ibu dibagi 3. Anak laki-laki ngambil 2 bagian, anak perempuan ngambil 1 bagian. Nah, di dalam rumah itu ada begitu dicatat. Jadi rumah dengan nilai ini adalah 1/8 miliknya ibu. Kemudian setelah itu sisanya adalah dibagi 3. 1/3 untuk anak perempuan dan dibagi 2/3 adalah untuk anak laki-laki. Ditulis, dinotariskan jeder.
Kemudian setelah itu tinggal dibahas. Apakah ibu yang nombokin? Atau mungkin anak laki-laki nombokin semuanya kemudian diserahkan ke ibu atau sebagainya. Yang jelas dari dua opsi ini, jangan sampai dengan gaya bahasa waris lalu ibunya dikeluarkan dari rumah tersebut. Alasannya membagi waris. Terus ibumu kau suruh tinggal di mana, hei anak soleh. Jadi biarpun opsi waris, hendaknya jangan dihancurin atau jangan dikeluarkan ibu dari rumah tersebut. Kalau ternyata dia anak memang pelit-pelit amat, hitung-hitungan nyewa deh. Saya yang bayari sewanya nanti. Masa urusan anak saja kok, urusan ibu kok. Gitu loh maksudnya apa? Nah, cuman jangan dibiarkan, maksud kami jangan dibiarkan begitu saja tanpa ada hitungan-hitungannya. Sebab itu nanti menjadi Masya Allah, menjadi rewel, bermasalah. Nah, kemudian kok ternyata setelah itu ibunda wafat, maka 1/8 miliknya ibunda nanti dibagi untuk 2 anaknya. Sisa 1/8 nanti dibagi. Kalau ternyata ibundanya wafat, ya dibagi 1/8. Ya Pak, 1/8 tadi dibagi, 1/8 dijadikan kayak 1, dibagi 3. 1 bagian adalah untuk anak perempuan, 2 bagian untuk anak laki-laki. Kemudian setelah itu tinggal diskusi antara anak perempuan dengan anak laki gimana ini, dek, dijual atau bagaimana? Adik perempuannya kaya, ini kenangan rumah orang tua. Jatahnya abang saya tombokin aja deh, itu. Atau sebaliknya, nggak ada masalah. Yang jelas maksud kami harus diberesin, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebab kalau dibiarkan begitu saja, yang bicara adalah syaitan. Makanya jangan ada rumah pusaka tidak diwaris bertahun-tahun. Itu jadi sebab permusuhan. Sebab bersama berjalannya hidup macam-macam. Ada yang lancar semuanya. Mungkin kalau anaknya lancar rezekinya semuanya, nggak akan mempermasalahkan rumah. Tapi di saat ada yang nyungsep, mulai muncul setan berbicara. Maka sebelum adanya pahit ini, beresin dulu. Nah ini harus pahamkan. Ini masalah peninggalan. Dan kami hargai anak-anak tadi nggak enak, nggak tega. Ya nggak harus nggak tega dong masa ibundanya dikeluarkan. Tapi mendudukkan permasalahan itu penting agar tidak jadi perselisihan. Setelah itu diselesaikan, Kak, mulai saat ini sudah jelas ya, hakmu ada di sini dan sebagainya. Tinggal abang punya rumah atau belum? Ini apa belum? Kalau belum ya tinggal di sini sama-sama deh. Yang jelas kalau seandainya aku mati, kau mati, siapa mati, jelas. Karena permasalahannya bukan di antara bertiga, ibu dan 2 anaknya enggak. Bisa saja anak laki-lakinya mati. Loh, hak siapa ini? Jelas nanti pembagiannya. Jatah milik anak laki-laki akan diwaris oleh anaknya laki cucu. Seperti itu. Maka mendudukkan masalah itu penting. Jangan dibiarkan, hei hamba Allah, membuat permusuhan di rumah. Jangan membiarkan warisan lama-lama tidak dibagi. Dan membagi bukan berarti harus mengeluarkan orang dari rumah. Membagi adalah mendudukkan permasalahannya. Kami sedih di saat didatangi hampir setiap saat orang masalah warisan. Na'udzubillah. Neraka. Padahal warisan kalau diambil dengan benar akan menjadi sebab keberkahan dalam hidupnya. Karena dari orang tua yang mengumpulkan harta dengan jerih, payah, keringat, dan niat dan cinta, diambil oleh anak dengan baik akan jadi berkah. Tapi si dasar anak busuk jahat mengambil dengan cara nggak benar, lihat sengsara hidupnya. Hati-hati ya Allah. Dan urusan warisan, ingat urusan warisan, jadilah engkau orang yang paling lembut dalam pembagiannya. Paling lembut, paling istimewa. Jangan mengangkat suara. Sebab suara yang kau angkat akan mengundang suara baru lagi. Menjadi sebab permusuhan dan keluarga. Jangan jadi setan, jangan jadi iblis, jangan jadi orang busuk. Saya wanti-wanti masalah warisan. Jadilah orang yang paling lembut. Gimana baik menurut para ustadz saja. Kok kelihatannya? Sudahlah, kalau sudah yang ngomong ustadz, guru, selesai. Tidak usah prasangka buruk, jangan. Nah ini sudah mulai setan masuk. Wah barangkali aku dibohongi, ada ini nih. Ya, memang setannya banyak. Bukan saja orang kaya yang berebut waris, si fakir pun ternyata. Orang tua yang fakir nggak punya kekayaan banyak pun berebut. Sering kami sebutkan rebutan meja patah kaki dan tikar robek. Dan tidak pandang orang alim pun bisa saja berebut waris. Kiai meninggal dunia, punya anak ustadz muda rebutan kantin pondok, nggak habis-habis. Yang gede setannya, takutlah ya Allah. Orang berebut waris adalah ahli neraka berjalan di atas bumi karena telah melakukan 3 dosa gede semuanya. Durhaka ke orang tua, ngambil hak orang lain, dan memutus tali persaudaraan. Cuman uniknya, ingat, biasanya yang paling merebut waris adalah orang yang paling tampak soleh, yang paling tampak alim, hati-hati. Tahajudnya paling banyak, punya hafalan Quran, dia paling ustadz, karena dia sudah bersekongkol dengan iblis yang paling pintar. Hati-hati.
Semoga Allah menjaga semuanya. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.